Ilmu kanuragan merupakan ajian Jawa kuno yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Ilmu kanuragan terdiri dari kemampuan melindungi diri dan menyerang secara supranatural. Selain untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga dapat meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapatkan gelar Sang Jawara. Aji-ajian ini dahulu banyak digunakan prajurit perebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia tak terkalahkan walaupun hanya berbekal senjata tangan kosong dan bambu runcing. Konon, saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalaninya. Lantas apa saja ajian Jawa kuno tersebut? Orang Jawa pada zaman dahulu dikenal memiliki ilmu kanuragan yang sangat kuat. Konon, masih ada sejumlah orang yang mempelajari ajian sakti itu hingga saat ini. Ada banyak pendapat pro dan kontra mengenai ilmu kanuragan ini. Pro jika digunakan untuk mengawal orang lain, kontra karena berkaitan dengan hal-hal yang mistis. Berikut ini ajian Jawa kuno paling sakti dan terbukti hingga saat ini. Ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian Jawa kuno paling sakti dan di dunia persilatan yang memiliki efek mematikan. Siapapun yang terserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Waringin Sungsang diciptakan untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut banyak ilmu aliran hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah amalan dan menyertakan nama Allah. Waringin yang berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang yang berarti terbalik, di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang tergantung atau terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya beberapa pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmuwan ajian ini boleh diwariskan. Kemudian ajian Rawa Rontek. Ilmu Rawa Rontek termasuk ilmu aliran hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup yang kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawa Rontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tidak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih. Tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Bahkan konon saat ia mati pun bisa kembali hidup. Ajian Rawa Rontek ini membuat penggunanya hidup abadi. Berdasarkan mitos penguasaan ilmu kanuragan ini, tidak akan mati meskipun kepalanya terpenggal. Nantinya kepala itu akan menyatu kembali dengan badannya. Kekuatan itu dapat diwariskan kepada orang lain. Apabila sudah diwariskan, maka si pemiliknya akan kehilangan kesaktian dan menjadi manusia biasa. Sumber kekuatan ajian Rawa Rontek ini berasal dari tanah. Oleh karena itu, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu tersebut, yaitu dengan cara menggantungnya di pohon, sehingga tidak bisa menempatkan kaki ke tanah. Ajian Rawa Rontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam dan terdapat kutukan bagi pemiliknya sebagai konsekuensi saat dia meninggal. Wujudnya akan berubah menjadi manusia kecil dan mengerikan seperti jenglot. Selanjutnya, ajian Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng tebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tidak akan tersentuh oleh lawan. Bahkan saking kuatnya pukulan,
atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya mengantarkan anginnya saja. Untuk mendalami ilmu lembur sekilan, seseorang harus puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang, yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan bukan seperti puasa pada umumnya. Yang membedakan hanyalah dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan memakai dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngableng selama 3 hari 3 malam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur. Ajian ini banyak digunakan prajurit perebut kemerdekaan. Dan konon, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, juga menggunakan ajian lembu sekilan ini. Selanjutnya, ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan nampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar-nyambar. Ilmu kanuragan ini juga konon dimiliki Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi, dan tidak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli. Dan apabila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung tersimpul menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalankan puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12. Setelah itu, diteruskan dengan puasa lowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Itulah ilmu-ilmu yang dimiliki para pendekar Jawa di masa lalu. Maka tidak heran kalau orang-orang Jawa di masa lalu sangatlah kuat dan sangatlah sakti. Sampai-sampai para penjajah ketakutan dibuatnya.